bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan haji yang permanen di situ. Secara prinsip mereka tidak keberatan. Alhamdulillah, rangkaian kunjungan di Jeddah, Arab Saudi. Selama 2 hari terakhir, agenda berjalan padat dengan berbagai pertemuan penting mendampingi Presiden Republik Indonesia. Kunjungan ini membuahkan hasil yang sangat signifikan. Bukan sekadar pertemuan diplomatik biasa. Puncaknya adalah tercapainya sebuah kesepakatan bersejarah yang langsung dituangkan dalam penandatanganan resmi antara Presiden Prabowo Subianto dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman atau MBS. Salah satu poin paling mencuri perhatian dari kunjungan ini adalah pembentukan Dewan Tertinggi yang akan menjadi wadah peningkatan hubungan bilateral kedua negara dari yang sebelumnya baik menjadi sangat erat dan strategis. Tapi bukan hanya itu, ada satu keputusan yang membuat banyak masyarakat Indonesia tercengang, terutama yang punya impian besar menunaikan ibadah haji. Arab Saudi secara resmi memberikan konsesi khusus kepada Indonesia untuk membangun kampung haji Indonesia di Mekah. Sebuah proyek yang tidak hanya terdengar ambisius, tetapi juga syarat makna bagi sejarah hubungan kedua negara. Dan tentu saja bagi jutaan calon jemaah haji Indonesia. Kabar ini langsung menyebar dan menjadi perbincangan hangat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah proyek ini benar-benar serius, ataukah hanya sekadar gimik politik untuk pencitraan? Pertanyaan lain muncul, benarkah lokasinya dekat Masjidil Haram, atau ini hanya permainan kata dekat yang dalam kenyataannya tetap jauh dari pusat ibadah? Dan yang paling bikin penasaran, siapa sebenarnya pihak yang memegang kendali penuh di balik proyek raksasa ini? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita kepada satu nama yang selama ini jarang terdengar di telinga publik, Danantara Indonesia. Mengungkap siapa Danantara? Nama Danantara Indonesia memang belum populer di telinga masyarakat luas karena lembaga ini tergolong baru. Namun di balik nama yang terdengar sederhana ini tersembunyi kekuatan besar. Danantara bukanlah perusahaan swasta biasa, melainkan lembaga investasi negara atau sovereign wealth fund milik pemerintah Indonesia. Danantara dibentuk pada awal tahun 2025 atas inisiatif langsung Presiden Prabowo. Lembaga ini didesain untuk menjadi motor penggerak investasi strategis Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Direktur utamanya adalah Rosan Roslani, sosok yang punya rekam jejak panjang di dunia ekonomi dan diplomasi. Ia adalah mantan duta besar RI di Amerika Serikat dan dikenal sebagai pengusaha sukses. Pengalaman Rosan di bidang investasi, keuangan dan hubungan internasional membuatnya dipercaya untuk memimpin Danantara di tahap awal berdirinya. Tugas dan peran Danantara. Lembaga ini memiliki mandat yang tidak main-main. Danantara berfungsi layaknya super holding company, mengelola dana yang bersumber dari APBN, BUMN, dan menarik investasi dari pihak asing. Namun yang membuatnya istimewa adalah perannya dalam menggarap proyek-proyek strategis nasional, termasuk proyek di luar negeri yang punya nilai politis dan ekonomi besar. Salah satunya adalah proyek Kampung Haji Indonesia di Mekah. Danantara diberi tugas sebagai eksekutor pembebasan lahan di Mekah, menyiapkan desain kawasan, hingga memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Bagaimana Indonesia bisa punya lahan di Mekah? Bagi yang paham hukum di Arab Saudi, kabar ini terdengar nyaris mustahil. Selama puluhan tahun, hukum Saudi secara tegas melarang kepemilikan lahan oleh pihak asing, terutama di kota-kota suci seperti Mekah dan Madinah. Lalu bagaimana Indonesia bisa mendapatkan hak pengelolaan, bahkan kepemilikan di sana? Jawabannya adalah karena ini bukan transaksi jual beli biasa. Kesempatan ini datang langsung dari Royal Commission of Mecca City, lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengembangan kawasan sekitar Masjidil Haram. Tawaran ini bukan hasil dari lelang terbuka atau tender umum, melainkan penawaran eksklusif hanya untuk Indonesia. Alasannya sederhana, hubungan diplomatik yang sangat dekat antara Presiden Prabowo dan Pangeran MBS. Kepercayaan politik ini menghasilkan peluang yang sebelumnya tidak pernah dimiliki negara lain. Indonesia ditawari 8 bidang tanah strategis, masing-masing dengan luas antara 25 hingga 80 hektare. Beberapa di antaranya diklaim hanya berjarak ratusan meter dari Masjidil Haram. Jarak yang sangat istimewa,
mengingat kawasan ini adalah pusat spiritual umat Islam dari seluruh dunia. Sisanya berada dalam radius 1 hingga 2 kilometer dari pusat kota Mekah. Letak strategis ini sangat penting, karena di musim haji, jarak beberapa ratus meter bisa menghemat waktu, tenaga dan biaya transportasi bagi jutaan jamaah. Dan antara bertugas memeriksa semua dokumen legalitas, memastikan lahan benar-benar clean and clear alias bebas sengketa, dan menyiapkan blueprint awal pembangunan kawasan kampung haji. Pihak pemerintah Saudi bertanggung jawab untuk memindahkan penduduk yang masih menempati lahan tersebut dan melakukan pembersihan area. Target yang diberikan cukup ketat. Oktober 2025, Indonesia harus sudah menyerahkan desain resmi proyek ini. Jika semua persyaratan terpenuhi, izin pengelolaan dan kepemilikan akan diberikan. Kebetulan pada awal tahun 2026, undang-undang baru di Arab Saudi mulai berlaku, yang untuk pertama kalinya memperbolehkan kepemilikan asing di area tertentu, termasuk Mekah. Menariknya, meskipun pembangunan fisik kampung haji belum dimulai, Indonesia sudah diberikan opsi strategis, menyewa hotel jangka panjang di Mekah. Hotel ini bisa langsung digunakan sebagai akomodasi bagi jemaah haji Indonesia, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat, bahkan sebelum proyek besar ini selesai dibangun. Langkah ini juga menjadi uji coba awal bagaimana pelayanan haji bisa dikelola langsung oleh Indonesia di Tanah Suci. Manfaat strategis proyek Kampung Haji. Setidaknya ada 4 manfaat besar dari proyek ini. Sejarah baru. Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan pengelolaan lahan permanen di Mekah, sebuah pencapaian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Fasilitas terpadu untuk jemaah haji. Kampung haji dirancang menjadi kawasan terpadu, mulai dari hotel, rumah sakit, dapur catering, gudang logistik, hingga pusat informasi bagi jemaah haji dan umrah. Efisiensi biaya jangka panjang. Selama ini Indonesia selalu menyewa hotel, transportasi, dan layanan catering dari pihak ketiga di Arab Saudi. Dengan memiliki fasilitas sendiri, biaya bisa ditekan secara signifikan. Untuk semua kalangan. Proyek ini tidak hanya ditujukan untuk jemaah haji plus atau golongan mampu, tetapi juga diharapkan bisa dinikmati oleh jemaah haji reguler yang menabung bertahun-tahun. Namun di balik semua potensi positif, ada kekhawatiran yang perlu diperhatikan. Tanpa pengawasan ketat, proyek ini bisa saja berubah menjadi ladang bisnis eksklusif bagi segelintir elit. Ada beberapa pertanyaan besar yang harus dijawab pemerintah. Dari mana sumber pendanaan proyek ini? Siapa saja investor yang terlibat selain Danantara? Apakah BPKH akan mengalokasikan dana haji untuk proyek ini? Siapa yang akan mendapatkan prioritas akses ke fasilitas kampung haji? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka untuk menghindari spekulasi liar, mengingat proyek ini berkaitan langsung dengan ibadah umat. Kampung Haji Indonesia bukan sekedar bangunan fisik di Mekah. Ini adalah simbol kehadiran dan martabat bangsa Indonesia di Tanah Suci. Proyek ini juga akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah mampu mengelola dana publik secara transparan untuk kepentingan rakyat banyak. Di satu sisi, keberhasilan proyek ini akan menempatkan Indonesia pada posisi terhormat di mata dunia Islam. Namun di sisi lain, kegagalan atau penyalahgunaan dalam pengelolaannya akan menjadi catatan buruk yang sulit dihapus. Danantara memang menjadi ujung tombak proyek ini, tapi bukan berarti peran masyarakat berhenti di sini. Justru kita, sebagai warga negara, punya tanggung jawab moral untuk mengawasi, bersikap kritis, dan memastikan proyek ini berjalan sesuai tujuannya. Pertanyaan sekarang adalah, apakah ini akan menjadi solusi jangka panjang bagi pelayanan haji Indonesia, atau hanya akan menjadi proyek eksklusif yang jauh dari jangkauan jemaah biasa? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita kawal bersama, karena ini bukan hanya soal bisnis, tetapi soal ibadah dan pelayanan bagi umat. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe, agar kita terus bisa mengikuti perkembangan proyek ini dari tahap awal hingga nanti benar-benar berdiri di Tanah Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.